Perang nyaris selalu melahirkan berbagai kekejaman yang tidak terperi. Perang kemerdekaan yang pecah di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 1945 hingga 1949 misalnya, diwarnai banyak drama dan tragedi kemanusiaan. Salah satu tragedi itu terjadi dalam serangan tentara Belanda di kawasan desa Prambon Wetan, Kecamatan Rengel, Tuban, Jawa Timur pada tanggal 24 Juli 1949. Dalam serangan ini sedikitnya 60 warga desa tewas dibunuh tentara Belanda. Peristiwa berdarah di desa Prambon Wetan, Rengel, Tuban, Jawa Timur pada tanggal 24 Juli 1949 terjadi hanya sehari setelah pecah insiden penyergapan yang menewaskan 4 tentara Belanda di batas desa tersebut. Serangan terhadap patroli tentara Belanda ini dilancarkan para pejuang Indonesia 4 pekan setelah gugurnya kepala desa Prambon Wetan, Suratni. Sucipto, salah seorang pejuang remaja yang menyaksikan aksi heroik Suratni, menuturkan bahwa kepala desa Prambon Wetan itu tewas saat hendak menyerang tentara Belanda yang tengah berpatroli di desa ini. Itu ada buk di pinggir jalan, Belanda sedang istirahat di seberang buk. Itu ada selokan, ada buknya kiri kanan kan. Nah, mereka nggak tahu mau makan apa-apa, ngumpul di sebelah buk yang sana. Pak Suratni ada di sebelah sini, dia mau melempar. Nampaknya baru mau angkat ada, kita nggak tahu, Pak Suratni juga nggak tahu kalau ada satu orang yang jaga sembunyi. Jadi tembak dulu, granat jatuh, dia kena. Setelah ditembak, kita diberondong, aku lari. Menurut putra Suratni, Lilik, yang pada saat kejadian baru berumur 6 tahun, aksi sang ayah dilatar belakangi kegeramannya terhadap serangan mortir pasukan Belanda ke desa mereka dan serangkaian aksi penembakan yang dilakukan tentara Belanda terhadap sejumlah warga desa Prambon Wetan. Kenapa sampai terjadi demikian? Karena orang tua saya pada saat itu memang sudah didahului oleh kejadian-kejadian tentang penyiksaan dan kekejaman Belanda pada rakyat Prambon Wetan dengan korban yang pada tanggal, kalau tidak salah, itu tanggal 6 bulan 6 dengan korban dua orang petani yang sedang nyangkul di dekat dengan Solo, Pak. Ditembak, asal ketemu ditembak 2 orang. Selang 3 hari tanggal 9, Belanda patroli lagi. Jam 4 malam ketemu di gardu tempat penjagaan karena pada saat itu Nun Sewu, pada saat kejadian semacam itu rakyat terlalu siap, Pak. Sehingga mau lari karena ada Belanda, ditembak mati 2 orang. Gugurnya Suratni, kepala desa Prambon Wetan yang sangat dicintai warganya ini, membakar api kemarahan warga dan para pejuang terhadap tentara Belanda. Karena itu, saat mendengar informasi tentang adanya belasan tentara marinir Belanda yang bergerak hendak berpatroli ke desa Prambon Wetan, warga bersama pasukan TNI menyiapkan penyergapan yang mematikan. Malam hari pasukannya teko itu datang, kira-kira menjelang pagi ada kabar bahwa Belanda mau patroli ke situ. Terus kita runding, nampaknya kita cari medan yang baik untuk bisa menyerang Belanda dengan gampang. Penyergapan terhadap patroli pasukan Belanda yang terdiri dari 11 marinir dan seorang mata-mata ini terjadi saat mereka bergerak ke desa Prambon Wetan yang kala itu dianggap menjadi basis gerilyawan dan pasukan TNI. Namun, di sebuah pertigaan jalan di desa Banjararum yang mengarah dan berbatasan dengan desa Prambon Wetan, patroli yang dipimpin Komandan Baru Pos Rengel Tuban, Letnan 1 Lin Teken ini dihujani tembakan oleh para pejuang. Jadi waktu pertempuran itu jadi kita ada di seberang batas desa begitu, terus ini ada jalan, ada saluran air irigasi itu, ada perintah jangan ditembak dulu sebelum mereka persis di tempat yang berlumpur itu, sawah yang berlumpur itu. Begitu masuk ke situ, salvo tembak bersama perang. Ya saya nembak juga, tapi nggak tahu kenapa enggak ya. Kita tembak, kita bede juga. Akibatnya penyergapan 4 tentara marinir termasuk sang komandan, Lin Teken, dan seorang mata-mata yang mereka bawa tewas.
sementara 7 tentara lain yang sebagian terluka ditawan pejuang Indonesia. Insiden penyergapan patroli pasukan Belanda di dekat desa Prambon Wetan pada tanggal 23 Juli 1949 masih diingat jelas oleh Ben Roeling, salah satu veteran tentara Belanda yang ikut dalam patroli naas itu. Kepada peneliti sejarah dari Universitas Leiden, Mario Lane van Paggi, Roeling mengatakan bahwa serangan terhadap patroli ini sama sekali tidak diperhitungkan oleh Lintiken, komandan mereka. En waarom ging die op patrouille? Een goede week voor het staakt vuren. Het zou eerst 1 augustus worden en later werd 10 augustus. Waarom het risico? Penyerangan atau patroli yang dilakukan oleh marinir Belanda ke Prambon Wetan itu tidak ada rencana sama sekali dalam agendanya, agenda resmi militer Belanda. Tetapi pada waktu itu Tiken hanya masuk di situ, hanya ingin memperlihatkan kekuatan mereka, hanya ingin menyatakan bahwa saya adalah penguasa wilayah sini. Jadi dia ingin mungkin sedikit juga memapping keadaan di Prambon Wetan yang katanya itu sangat ditakuti oleh tentara Belanda. Saya kira Belanda pada waktu itu membuat kesalahan fatal. Dia bikin perkiraan keadaan yang salah. Dia kira bahwa di Prambon Wetan tidak akan ada pasukan TNI. Ya. Apalagi 1 bulan sebelumnya kan sudah dibersihkan itulah ya. Dia tidak tahu bahwa 1 hari sebelumnya, sekitar tanggal 22 Juli ya, gitu ya, 1949, kita tuh nambah kekuatan pasukan kita di Prambon Wetan dengan 2 seksi. Itu datangnya dari Kompi Triko. Insiden penyergapan patroli tentara Belanda di dekat desa Prambon Wetan membuat murka militer Belanda sehari setelah insiden atau tanggal 24 Juli 1949. Dengan kekuatan penuh, militer Belanda menyerbu desa Prambon Wetan. Kira-kira sampai jam 4 sore itu kita diberontongin gitu, rumahnya dibakarin. Situ 64 orang meninggal. Pada tanggal 24 Juli 1949, atau sehari setelah terjadi penyergapan patroli marinir Belanda di dekat perbatasan desa Prambon Wetan Rengel Tuban, pasukan Belanda melancarkan serangan balasan. Sucipto yang pada malam hari sebelum terjadi serangan balasan, bermalam di luar desa Prambon Wetan, sempat menyaksikan persiapan pasukan Belanda untuk menyerang desanya. Saya kebetulan sama Sersan Moksan, sama Sadeli, sama Mata Ali itu ada tidur di rumah di pinggir Bengawan Solo. Tengah malam saya keluar, buang air kecil. Itu, di langit itu udah sen tuh. Ada merah dari sana, hijau dari sana, kuning dari sana. Saya bilang, Pak Musan, kalau ada gitu kenapa? Wah, kita sudah dikepung nih. Udah, kita tinggalkan aja. Iya, tapi orangnya harus diberitahu, orang Prambon nggak ada yang beritahu. Udah aku tak pulang, tak ngambil ibuku sama adik-adikku. Saya pulang. Saya bilang kepada tetangga itu, tolong diberitahu supaya desa ini kosong, ngungsi semua. Tapi nampaknya sudah terlalu jarak sudah terlalu dekat sehingga barangkali nggak sempat memberitahu yang lain-lain. Aku angkat. Pada pagi hari tanggal 24 Juli 1949, dengan kekuatan penuh, tentara Belanda menyerang desa Prambon Wetan dari berbagai penjuru. Dalam serangan ini, tentara Belanda secara membabi buta menembaki sejumlah warga yang mereka temui atau bersembunyi di lubang-lubang perlindungan yang dibuat pada zaman penjajahan Jepang. Tentara Belanda juga membakar puluhan rumah warga. Saya lihat itu sudah bunyi mortir, bunyi segala macam sudah. Waktu saya naik itu sudah bunyi. Udah dihujani mortir. Terus senjata itu udah rame banget. Saya lihat asap keluar. Waduh, ini kira-kira rumah saya nih dibakar ini. Selamat semua. Saya melindung di rumah Bapak Kiai Nawawi. Di situ saya diklotor
lantas dicontohkan senjata, Belandanya dipanggil oleh kawannya, om, juga kembali. Saya lantas mencari pelindungan. Akibat serangan balas dendam tentara Belanda ini, 64 warga desa Prambon Wetan tewas. Di antara para korban tewas terdapat perempuan dan anak-anak. Dalam serangan ini sedikitnya 54 rumah warga juga dibakar tentara Belanda. Nama-nama korban tewas dan pemilik rumah-rumah yang dibakar sempat dicatat oleh Sukirlan, Carik Desa Prambon Wetan saat itu. Kira-kira sampai jam 4 sore itu kita diberontongin gitu, rumahnya dibakarin. Situ 64 orang meninggal, terus 56 rumah kalau dihitung hubungannya itu 2 kali lipat, itu habis dibakar. Terus juga banyak sapi-sapi yang juga ditembakin itu saya lihat rumah saya, aduh aku sudah nggak punya apa-apa nih. Saya lihat ke kamar mandi, teman saya Buntoro udah ngeletak di kamar mandi, dan saya coba nengok perlindungan saudara kakek saya itu, Pak Sariban namanya itu duduk begini, tapi begini bukan semadi, tapi begini sudah meninggal. Sak keluarga itu diberontong dari atas, terus saya keluar lagi. Pak D, pernah Pak D saya, masih famili juga, Pak D Samsi, sama Budi Samsi juga ngeletak di tengah jalan gitu. Terus mau apa nih? Kebetulan juga yang lain-lain pada ngikut, para korban itu ya sudah, supaya gerak cepat, perlindungan jadi tempat kuburan, mereka masukin kuburan, timbun di beberapa tempat dibegituin. Inilah rumah yang jadi korban. Rumah ini saya tempati dengan nenek saya, karena pada saat kecil, saya ikut nenek saya. Nenek perempuan itu. Nah, kalau bapak rumahnya sebelah sana, rumah kepala desa juga dibakar tapi tidak bisa. Hanya kursi dan lain sebagainya yang terbakar, tapi rumahnya masih utuh semua. Itu rumah kepala desa yang untuk rumah dinas. Menyusul serangan balasan yang meluluh lantakan desa mereka, warga desa Prambon Wetan berbondong-bondong mengungsi ke wilayah desa tetangga yang terletak di Kabupaten Bojonegoro dengan menyeberangi sungai Bengawan Solo. Warga desa Prambon Wetan baru kembali ke desa mereka lebih dari 1 bulan setelah tragedi berdarah di desa mereka berlalu. Setelah selesai Belanda kelihatannya sudah tidak ada, kita mulai jam 3 sore sampai jam 5 lari semua ke wilayah Bengawan Solo dan sekitarnya. Dan pada saat akan menyeberang, memang situasinya tidak semacam ini. Pada saat itu musim kemarau. Musim kemarau sehingga air tidak seperti kelihatan pada saat ini. Nah, pada saat itu larinya masyarakat dan para korban yang masih hidup, itu kita langsung menyeberang. Karena kita bisa secara langsung, biarpun ada yang berenang dengan getean atau dengan perahu, didorong dari belakang. Dan kita mengungsi di Kabupaten Bojonegoro sekitar 1-2 bulan. Saya pergi ke desa Kerandon, daerah Bojonegoro. Jauh. Lewat sungai, Pak? Nyebrang. Pada waktu itu Bengawan Solo kena dibaki. Serangan besar-besaran pasukan Belanda ke desa Prambon Wetan pada tanggal 24 Juli 1949 diduga dimaksudkan untuk mencari keberadaan tentara mereka yang tewas atau ditawan TNI akibat penyergapan sehari sebelumnya. Namun, setelah serangan itu pasukan Belanda tidak langsung bisa menemukan tentara yang mereka cari. Dia bilang, dalam surat ini dia bilang, saya merasa kami tidak benar. Saya merasa Indonesia harus merdeka. Kenapa kami tidak mengerti itu?
Ik ben dus naar omstandigheden goed behandeld. Ik had ook geen rancune tegen die mensen. En daarom heb ik ook, ik zeg nooit vijanden, tegenstanders. Hun hadden een idealen en die moesten wij tegenhouden. En het idealen van Nederland, die waren niet zo best. Dia heran, kaget, orang baik. Dia pikir karena propaganda Belanda sangat negatif tentang tentara Indonesia. Dia pikir mereka orang jahat, orang sangat agresif atau begitu. Tapi akhirnya mereka cari roti dan keju dan susu untuk dia. Dia kaget. Dia juga tahu orang Indonesia di desa itu juga tidak punya banyak makanan sendiri, tapi dia dapat roti. Dan dia ingat dia boleh menulis surat kepada orang tua dia di Belanda, dan mereka kirim surat mungkin ke Surabaya. Tapi surat ini tidak dapat ke rumah tua di Belanda. Mungkin pimpinan marinir di Surabaya pikir, ini terlalu positif tentang Indonesia. Dan akhirnya saya ketemu surat ini di arsip Belanda. Dan saya memberi surat ini kepada dia lagi. Dia juga kaget. Ya, memang saya pernah menulis ini. Tapi dia bilang dalam surat ini, dia bilang, saya merasa kami tidak benar. Saya merasa Indonesia harus merdeka. Kenapa kami tidak mengerti itu? Begitu. 2 bulan setelah peristiwa berdarah di desa Prambon Wetan, 6 dari 7 tentara yang ditawan pasukan TNI dibebaskan melalui jalan pertukaran tawanan. Sebelumnya, salah seorang dari 7 tentara yang sempat ditawan, Kopral C.A. Kodes, meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya, serta karena terserang malaria. Menurut peneliti sejarah dari Universitas Leiden, Marjolein van Paggi, dalam catatan militer Belanda, peristiwa penyergapan yang terjadi di desa Prambon Wetan, Tuban pada tanggal 23 Juli 1949 cukup terdokumentasi dengan baik. Bahkan insiden ini mengilhami penulisan sebuah novel roman berjudul The Patrouille Taken, karya Wim Hornman. Wim Hornman, dia penulis dari Belanda. Dia juga mewawancarai veteran. Tapi buku ini seperti roman, tidak semua benar ya. Ada juga cerita tentang Indonesia, tentara Indonesia, tapi itu mungkin seperti fantasi, dia tidak tahu persis. Berbeda dengan dokumentasi insiden penyergapan patroli yang dipimpin Letnan 1 Lin Taken. Informasi terkait adanya serangan balasan pasukan Belanda ke desa Prambon Wetan pada tanggal 24 Juli 1949 tidak banyak diketahui di negara Belanda. Publik di Belanda baru mendengar informasi tentang serangan balas dendam yang menewaskan lebih dari 60 orang itu setelah Marjolein menulis hasil penelitiannya di Prambon Wetan di sebuah koran Belanda. Saya ingat juga saya dapat phone call dari orang yang anak dari veteran Belanda, tapi veteran itu sudah meninggal. Tapi setelah dia membaca artikel saya dalam koran Belanda, dia pikir saya ingat ayah saya pernah cerita tentang ini. Tapi dia mengatakan ayah dia waktu di tempat Prambon Wetan, dia tahu ada balas dendam, dia tahu. Tapi karena ayah dia, veteran ini, tidak cerita tentang detail, dia tidak tahu persis, tidak ada tulisan. Pada tahun 2015, saat Marjolein van Paggi menunjukkan catatan daftar warga Prambon Wetan yang tewas akibat serangan pasukan Belanda kepada Letnan Karel van Lokeren Kapanne,
seorang veteran tentara yang pernah berada di lokasi kejadian pada tahun 1949, diperoleh penjelasan membingungkan. Menurut Luke Karen kampanye, ia tidak pernah mendengar adanya serangan balas dendam yang menewaskan 64 warga desa Prambon Wetan. Namun, Luke Karen kampanye mengakui kala itu banyak tentara Belanda masih sangat marah dengan penyergapan yang dilakukan para pejuang Indonesia terhadap patroli yang dipimpin Letnan 1 Linteken. In die kampongs geweest, ze zijn langs die kampong heen getrokken. Ja, ja. Al die kampongs heen, tot in de richting langs de rivier. In de richting van Babat niet. Ze hebben helemaal niet tot aan Babat uiteraard. Maar we zijn daar helemaal, ze hebben langs heen getrokken. En wij troffen in dat veld toen nog veldflessen aan en koppels en dergelijke onderdelen, uitrustungsonderdelen van de mariniers. En ik weet dat er toen bij de mannen laten zeggen, wat wraakzuchtige gevoelens kwamen en dat we die onderdrukt hebben, zowel Van der Lubbe als ik. Bagi sebagian warga desa Prambon Wetan, serangan membabi buta pasukan Belanda di desa mereka yang mirip operasi pembersihan pada 24 Juli 68 tahun lalu tidak pernah bisa mereka lupakan. Seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk merdeka. Nggak ada sekelompok orang yang berjuang, seluruh masyarakat Indonesia. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.